Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin langsung saja. Adapun pembahasan kita kali ini ialah yang mana saya akan membawakan judul hitbah dan kafaah, yang mana pengertian khitbah ialah al-khitbah berasal dari lafaz khotiba yaktibu khitabatan, yang artinya lamaran. Lamaran ini ialah permintaan laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dan berdasarkan KHI bab 1 ketentuan umum pasal 1, khitbah ataupun peminangan ialah kegiatan upaya yang mengarahkan terjadinya hubungan perjodohan seorang laki-laki dengan perempuan. Dan adapun dalil dari khitbah ialah yang mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235, yang mana Allah telah berfirman yang sekira-kira artinya, tidak ada dosa bagimu meminang wanita dengan sindiran atau menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf sindiran. Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Adapun hukum khitbah ada dua, yang mana jaiz diperbolehkan. Jaiz diperbolehkan yaitu apabila perempuan yang dipinang itu tidak dalam status perkawinan atau bersuami. Dengan itu boleh-boleh saja. Dan adapun yang kedua, diperbolehkannya tidak ada masa iddah. Kalau dia tidak ada masa iddah, maka kita boleh untuk meminangnya. Dan ada pula haram, yang mana dilarang apabila perempuan itu dalam perkawinan, yang mana perempuan itu masih berstatus perkawinan. Yang kedua yaitu telah dipinang laki-laki lain ataupun telah didahului saudara kita untuk menjadikan dia sebagai istrinya. Jadi kalau sudah dipinang, kita tidak boleh lagi meminangnya. Dan yang ketiga, perempuan itu dalam masa iddah, baik itu dalam iddah karena talak, raja ataupun bain, ataupun karena keadaan laki-lakinya keadaan sudah meninggal. Masa iddah tersebut kita tidak diperbolehkan untuk menghitbahnya. Adapun perempuan yang boleh dipinang yang memenuhi syarat sebagai berikut: tidak dalam pinangan orang lain. Dan yang kedua, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkan pernikahan. Jadi jika tidak ada larangan dilangsungkan pernikahan, maka boleh-boleh saja. Tidak ada contohnya karena senasab, maka itu boleh-boleh saja. Perempuan tidak masa iddah talak raja. Pada perempuan ini tidak lagi masa iddah talak raja. Yang keempat, apabila masa iddah talak bagi talak bain, maka dengan cara sir, tidak terang-terangan, bisa saja dengan sindiran apabila dia keadaan talak bain. Dan yang kelima, tidak ihram apabila
Dia bisa saja perempuan itu dipinang ketika dia tidak ihram. Contohnya waktu di Makkah lagi menunaikan ibadah haji. Dan keenam, tidak jadi istri lain. Dia tidak berstatus menjadi istri orang lain. Dan ketujuh, harus perempuan. Jadi harus perempuan, bukan banci. Dan adapun kriterianya harus sesuai, harus sekafaah, yang sesuai menurut pilihan masing-masing. Dan berkholawat, yang mana berkholawat ini adalah berdua-duaan, yang mana telah banyak kita lihat di zaman sekarang. Masih masa-masa remaja banyak yang bergandengan, apalagi keadaan-keadaan acara-acara hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru. Maka mereka itu banyak itu telah terjadi bahwasanya mereka itu berbonceng-boncengan yang tidak muhrim. Jadi mereka pergi atau bersembunyi ke tempat-tempat yang sunyi, dan di situ tidak ada orang yang melihat, dan seandainya pun ada orang melihat dan tidak ada yang mengetahui apa perbincangan mereka di situ, yang mana dilarangnya berdua-duaan, yang mana di situ ditakutkannya perbuatan zina. Yang mana Rasul telah bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salasuhuma. Janganlah salah seorang dari kalian jangan berkholawat dengan seseorang wanita, karena sungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Yang mana kholawat ini berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi, yang sunyi. Dan untuk menurut dan kafaah ini kesetaraan, kesesuaian. Jadi kita boleh-boleh saja memilih perempuan yang kita inginkan, akan tetapi kita harus memperhatikan atau melihat sesuai dengan kapasitas kita. Jadi adapun yang harus dipertimbangkan di situ dari kafaah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, untuk memilih seorang perempuan itu kita harus memperlihatkan yang 4, yang mana hadisnya anna Rasulullah SAW tunkihul mar'ati li arba'i limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fazfar bijatid din taribat yadaka. Tunkihul mar'ati, nikahi kalianlah perempuan, li arba'i karena 4 sebab, limaliha karena hartanya, walinasabiha karena nasabnya, keturunan, walijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya, karena kesolehannya. Fazfar bijatid din taribat yadaka, maka utamakanlah agamanya, mudah-mudahan engkau bahagia. Yang mana di antara 4 Rasul menyebutkan bahwasanya engkau bisa memilih, tapi lebih utamakanlah fazfar bijatid din taribat yadaka, maka utamakanlah agamanya agar hidupmu lebih bahagia. Dan sedikit mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan dari
mengenai khitbah dan kafa'ah. Khitbah itu ialah suatu lamaran, peminangan yang mana tujuannya untuk terjadinya perjodohan laki-laki dan perempuan, yang mana untuk membentuk suatu keluarga yang mana tujuannya sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan untuk yang kedua yaitu kholawat. Kholawat dilarang berkholawat atau berdua-duaan perempuan dan laki-laki di tempat yang sembunyi ataupun yang sunyi dengan tidak adanya orang yang muhrim di situ bagi mereka. Mereka berdua-duaan. Yang mana itu suatu dasar terjadinya perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu didasari dengan hal-hal yang demikian. Berkholawat, berdua-duaan di tempat-tempat yang sunyi. Dan yang ketiga, untuk masalah kafa'ah. Kafa'ah ini itu tergantung kepada kita. Dan Rasul telah mengatakan bahwasanya ada 4 untuk melihat kafa'ah, kesetaraan sesuai dengan kita, agar tidak adanya yang terzolimi. Contohnya seorang laki-laki tampan, kaya dan soleh, dan seorang perempuan tidak mengapakan perempuan ini jelek, selalu bermaksiat, selalu berzina, selalu berbuat maksiat lah, tidak pernah baik, maka hal tersebut menjadi tolak ukur untuk terbentuknya suatu keluarga, yang mana agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan sedikit yang mungkin sekian, dan sedikit kesimpulannya, dan sedikit ingin saya sampaikan tambahan bahwasanya saya pernah mendengar suatu dokter yang mana yaitu Dr. Fahrudin Faiz, yang mana beliau mengatakan lebih baik membatalkan satu keinginan yang mana terlalu banyak mengkorbankan dikarenakan satu hal ini yang lebih penting dan yang tidak sesuai dengan kapasitas atau tidak seimbang dengan kemampuanmu, maka lepaskanlah. Jadi jika perempuan itu membuat kita terlalu banyak mengkorbankan hal-hal yang penting dan kita tidak mampu ataupun tidak mampu dengan kapasitas kita, maka lepaskanlah. Beliau mengatakan lepaskanlah kalau tidak mampu, jika terlalu banyak dikorbankan hal-hal yang penting demi satu keinginan. Dan saya ingin menambahi satu lagi, yang mana pembatalan boleh-boleh saja, yang mana pembatalan khitbah itu boleh dengan alasan yang rasional ataupun logis, dengan terjadinya
dengan terikatnya suatu khitbah seorang laki-laki dan perempuan, dan apabila suatu ada perjanjian dan salah satunya melanggar, maka itu boleh saja. Dan walaupun dikatakan di situ termasuk munafik karena adanya suatu perjanjian dan dia telah membatalkan perjanjian tidak tidak apa-apa, karena salah satu dari mereka telah melanggar dari perjanjian. Maka untuk membatalkannya boleh-boleh saja. Alasan dengan syar'i. Dan mungkin sekian. Dan untuk penutupan kepada teman-teman, ada suatu ulama yang mana ulama tersebut bernama Al-Khwarizmi, yang mana beliau adalah penemu dari angka 0, yang mana beliau ditanya mengenai bagaimana pendapat dia mengenai perempuan yang baik untuk dijadikan istri. Maka beliau menjawab, agama wanita yang soleha itu bilangannya 1 dan kecantikan itu 0 dan nasab itu 0 dan harta itu 0. Dan jika kita tambahkan agama ditambah cantik, 1 ditambah 0 ditambah di belakangnya 0, maka hasilnya 10. Dan apabila ditambah dengan nasabnya baik ditambah 0 di belakangnya, maka jumlahnya 100. Dan jika ditambah lagi kecantikan, harta ditambah 0, maka hasilnya 1000. Begitulah umpamanya. Jadi jika tidak ada agama atau kesolehan seorang perempuan, dan seandainya pun dia kaya, cantik, dan bernasab keluarga yang martabat, bayangkanlah 0 ditambah 0 ditambah 0, sampai kapanpun dihimpun, sampai kapanpun dijumlahkan, gimana pun jawabannya tetap 0. Begitulah perumpamaan tentang cara memilih seorang perempuan. Yang seperti dikatakan Rasul, pajapar bijatid din taribat yadaka, maka utamakanlah perempuan yang beragama, yang soleha, agar engkau bahagia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.